Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya baik, semuanya sehat. Kakak, aku gak sehat, aku lagi kurang enak badan. Gak apa-apa, tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa kembali lagi sekolah minggu di Gereja Kerasulan Pusaka walaupun secara online. Oh iya adik-adik, Tuhan Yesus itu mengasihi kita, makanya kita dikasih kesehatan, kita dikasih sakit. Walaupun sakit jangan marah-marah. Jangan, aduh Tuhan aku sakit, aku batuk, aku capek batuk terus. Nah jangan kayak gitu ya, tapi tetap bersyukur. Karena salah satu bukti Tuhan itu mengasihi kita ya, itu memberi kita sakit. Kenapa kita bisa sakit? Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan masih tahu nih kita makan es terlalu banyak. Nih peringatannya, Tuhan kasih sakit, makanya Tuhan mengasihi kita dengan cara berbagai cara. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita akan mengangkat satu pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tinggi langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Gimana adik-adik? Ada yang sudah berkeringat? Ada yang sudah memanas badannya? Nah, sebelum kita melanjutkan ke lagu yang kedua, kita akan berdoa dulu. Maka dari itu, ambil sikap doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau sudah membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah online kami ya Bapa. Kiranya Kau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Bapa. Ya Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita lanjut ke lagu yang kedua yuk, yaitu Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu.
Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kau mau tumbuh, kau mau tumbuh, kau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kau mau tumbuh, kau mau tumbuh, kau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kau mau tumbuh. Terima kasih Kak Fani. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Ya, sehat-sehat ya. Bertemu lagi bersama Kak Yusuf yang selalu tampil ceria. Nah, Kakak harap adik-adik juga selalu tampil ceria ya. Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Ya, hari ini Kakak mau cerita kembali tentang firman Tuhan. Cerita apa ya Kakak hari ini? Adik-adik penasaran nggak? Ya, pasti adik-adik tidak penasaran ya. Walaupun adik-adik tidak penasaran, Kakak tetap akan bercerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum Kakak cerita, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena berkat-Mu selalu ada buat kami. Hari ini kami akan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, siapa di sini yang pernah melihat sapi? Seperti apa ya rupa sapi? Coba kita bayangkan. Sudah terbayang ya? Sapi itu
ada yang warnanya hitam. Ada juga yang warnanya putih. Ya, ada juga yang warnanya coklat. Nah, selain itu, ada juga sapi yang corak putih dan hitam. Ya. Nah, pernah nggak kalian melihat sapi dengan warna emas? Wow, bagus kali ya. Kok bisa sapi seperti emas? Ada tidak ya? Yuk kita temukan jawabannya. Kita baca dari Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 4. Sekali lagi, Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 4. Ayo yang sudah bawa Alkitab, kita buka Alkitabnya. Kita akan membaca secara bersama-sama. Sudah ketemu? Oke. Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Oh, jadi menurut firman Tuhan tadi, lembu atau sapi itu terbuat dari emas. Ceritanya begini. Pada waktu itu Musa sedang berada di Gunung Sinai. Dia sedang bertemu dengan Tuhan dan menerima 10 hukum Tuhan yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri di dalam 2 loh batu. Musa berada di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Lama sekali ya Musa di sana. Tidak makan dan tidak minum. Saking lamanya, bangsa Israel sudah merasa tidak sabar lagi. Sudah nunggu lama, kemana Musa? Apa dia masih hidup atau sudah mati? Atau apakah dia sudah pergi meninggalkan bangsa Israel? Saat itu bangsa Israel gelisah, resah, bingung. Mereka galau, tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya mereka menghadap Harun kakaknya Musa. Mereka berkumpul mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Kemana Musa? Kami tidak tahu apa yang terjadi kepadanya. Tolong buatkan bagi kami Allah yang akan berjalan di depan kami." Harun takut melihat bangsa itu karena mereka bersungut-sungut mengerumuni dia.
Akhirnya Harun berkata kepada bangsa Israel, "Ya udah, ayo kumpulkan semua anting-anting emas yang ada padamu." Dan setelah terkumpul emas-emas dari anting-anting itu, Harun membuat patung seekor anak lembu atau anak sapi. Setelah jadi, dia menyerahkan kepada bangsa itu. Wah, melihat anak lembu itu yang terbuat dari emas, bangsa Israel bersukacita, bersorak-sorai. Wih, mereka bergembira karena patung anak lembu emas itu. Mereka menyembah patung anak lembu emas itu. Mereka tidak sadar kalau apa yang mereka perbuat itu adalah dosa di mata Tuhan. Mereka sudah melanggar hukum Tuhan yang kedua. Apa coba hukum Tuhan yang kedua? Ya, benar. Jangan membuat patung untuk disembah. Karena Tuhan tidak suka, bahkan benci sekali kalau umatnya membuat patung untuk disembah. Karena itu sama dengan berbuat dosa. Bangsa Israel seringkali berbuat dosa. Dan itu membuat hati Tuhan sedih, marah, dan bahkan murka. Kita juga seringkali seperti bangsa Israel. Sering membuat Tuhan sedih, marah. Karena kita seringkali jatuh ke dalam dosa. Tapi walaupun bangsa Israel dan kita sering jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap sayang pada bangsa Israel dan juga kepada kita. Karena itu, Dia mengutus anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita perlu Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga untuk menebus dosa manusia. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan tadi kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, seringkali kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Dan karena ketidaksabaran itu, kita juga seringkali salah langkah dan jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, kita sebagai manusia yang berdosa tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh belajar, bersabar untuk menunggu waktu Tuhan. Sehingga kami boleh menantikan Tuhan dengan sabar dan kami boleh menerima janji Tuhan yang sudah Tuhan janjikan buat setiap kami. Berkati kami, lindungi kami, berikan kami kemampuan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena hanya Engkau yang mampu menghapuskan dosa manusia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Kak Fani. Terima kasih untuk Bapak Yusuf yang sudah memberikan firman Tuhan untuk bekal hari ini dan hari esok dan hari berikutnya. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita akan memberikan persembahan sambil mengangkat suatu pujian kabungahan di Labat Gusti.
Bebungahan dilebet musi, kulantaran katunggalan. Si kuningan ketampi, bila hati karerban. Ianya kakupin, gendranamu kawasan, kangge ngariri, abdi sadaya rumasan.